Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaja Miharja, STMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kerja praktek. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dani Dwi Priyanto dengan nomor induk mahasiswa 211010350002 dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktek yang telah saya susun dengan judul Proses Perakitan dan Trial Dump Truck Tipe Wolf untuk Mekanisasi Perkebunan Sawit di PT Eka Suburetreat. Untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian tujuan kerja praktek, kemudian ada profil perusahaan, ada kegiatan kerja praktek itu sendiri, yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang dari kegiatan kerja praktek ini, yaitu industri kelapa sawit membutuhkan sistem angkut yang efisien. Nah, di berbagai perusahaan sawit, khususnya di luar pulau, itu banyak yang masih membutuhkan transportasi untuk mengangkut kelapa sawit dari kebun ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, truk tipe Wolf ini merupakan salah satu solusi untuk perusahaan sawit yang berfungsi untuk mengangkut TBS dari kebun ke pabrik pengolahan. Yang kedua yaitu dump truck hidrolik mempercepat proses bongkar muat TBS. Nah, TBS ini yaitu tandan buah segar yang ditujukan untuk buah kelapa sawit ya. Nah, jadi truk Wolf ini yang memiliki sistem hidrolik itu bisa mempercepat pembongkaran dari buah kelapa sawit yang akan diolah di pabrik. Kemudian PT Eka Suburetreat yang memproduksi dump truck Wolf untuk medan berat. Medan berat di sini yaitu medan yang berlumpur, menanjak, berkelok-kelok, karena di daerah perkebunan itu medan jalannya itu masih sangat off-road. Nah, identifikasi masalah yang pertama, bagaimana sih proses perakitan sistem hidrolik dump truck Wolf ini? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan trial dan training operator? Yang ketiga, ada kendala teknis yang muncul dan solusinya apa terhadap kendala tersebut. Batasan masalah dari laporan ini yaitu fokus pada sistem hidrolik dump truck tipe Wolf. Yang kedua, data berdasarkan observasi dan trial selama kerja praktek. Kemudian yang ketiga, tidak membahas keseluruhan lini produksi perusahaan. Jadi hanya poin-poin penting saja yang dibahas di laporan kerja praktek ini. Adapun tujuan kerja praktek yaitu memahami perakitan sistem hidrolik dump truck khususnya tipe Wolf. Yang kedua, melakukan trial evaluasi performa dari truk Wolf ini. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman K3 dan SOP yang berlaku. Selanjutnya ada manfaat kerja praktek. Nah, manfaat ini ditujukan untuk mahasiswa, khususnya saya, yaitu pengalaman industri nyata. Jadi selain materi yang dibahas di kampus, saya mendapatkan ilmu dari industri nyata, khususnya di perusahaan PT Eka Suburetreat dan perusahaan sawit yang ada di luar pulau. Yang kedua yaitu untuk perusahaan pastinya dukungan teknik lapangan. Kemudian untuk institusi
yaitu penguatan materi dan relasi. Jadi pada pembahasan ini akan saya bahas mengenai sistem hidrolik dan proses trial dan training truk tipe Wolf ini. Nah, kemudian di sini ada profil perusahaan ya. Ini gambar yang pertama. Ini merupakan lokasi perakitan truk Wolf. Kemudian yang kedua ini merupakan logo dari perusahaan PT Eka Suburetridge. Kemudian ada produk Wolf sendiri ya. Ini foto produknya, semacam kayak moncong babi. Kemudian ini lokasi dari perusahaan PT Eka Suburetridge yang berada di pergudangan Kafling DPR, Pinang, Kota Tangerang ya. Tepatnya ini berdekatan dengan Danau Cipondo. Adapun sejarah perusahaan dari PT Eka Suburetridge ini resmi didirikan pada tahun 2011 sebagai perusahaan PMA atau penanaman modal asing dengan tujuan memproduksi truk multipurpose 4x4 yang dikenal sebagai Wolf 4x4 multipurpose. Jadi 4x4 ini adalah sistem di mana roda penggeraknya itu ada 4 sisi, yaitu roda depan digerakkan oleh satu axle dan roda belakang digerakkan oleh satu axle. Namun sejarah kendaraan Wolf sendiri tidak dimulai dari Indonesia. Wolf Multipurpose Truck ini sudah diproduksi sejak sekitar tahun 2007 di Malaysia, lalu dipasarkan ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Dengan demikian, PT Eka Suburetridge bisa dipandang sebagai jembatan antara produksi kendaraan multipurpose 4x4 yang awalnya mendapat respon di luar negeri dan kebutuhan spesifik pasar Indonesia, terutama sektor perkebunan, pertambangan atau pekerjaan di medan berat atau off-road. Produksi lokal serta dukungan layanan dan suku cadang menjadi nilai jual utama agar pelanggan dalam negeri bisa mendapatkan kendaraan sekaligus after sales service tanpa bergantung pada impor dari luar negeri. Nah, ini merupakan spesifikasi singkat dari truk Wolf, yaitu dia memiliki kapasitas angkut sebesar 8 ton. Kemudian sistem penggeraknya 4x4, yang seperti saya bilang tadi, 4x4 itu adalah 4 penggerak roda. Kemudian transmisi ada 5 top speed dan 1 mundur. Mekanisme dari truk Wolf ini yaitu dilengkapi dengan silinder hidrolik. Adapun komponen sistem hidrolik itu sendiri, yang pertama yaitu PTO. PTO ini adalah power take off, merupakan serangkaian elektronik atau elektrik yang digunakan untuk menggerakkan solenoid valve yang akan ditujukan untuk mendorong gigi transmisi ke hidrolik pump. Nah, ini ada solenoid valve yang berfungsi untuk mengarahkan angin ke transmisi yang berfungsi untuk menggerakkan hidrolik pump. Nah, ini adalah hidrolik pump sendiri. Kemudian ada valve untuk menggerakkan naik turunnya bucket. Nah, yang terakhir ada silinder hidrolik. Proses perakitan truk
yaitu yang pertama perakitan rangka dan bracket. Nah, poin 1 ini dirakit di divisi 1 atau line 1 bersamaan dengan roda juga berada di divisi 1. Di poin 2 ini diproduksi di line 2 dan line 3, di mana mekanismenya itu di line 2, kemudian elektrikalnya di line 3. Kemudian ada pemasangan silinder dan pompa hidrolik. Proses ini dilakukan di line 4 atau divisi 4. Kemudian ada trial sistem hidrolik, apa aja yang diuji. Yang pertama uji tekanan hidrolik. Kemudian uji waktu angkat dan turun bak. Yang terakhir pemeriksaan kebocoran dan suara abnormal. Nah, dari hasil trial tersebut didapat angka 120 bar tekanan kerja dari hidrolik. Kemudian 12 detik waktu angkat baket, 10 detik waktu penurunan baket, dan 80 cm panjang total hidrolik. Nah, hasil trial ini dilakukan tanpa muatan, jadi baket dalam kondisi kosong. Kemudian ada training operator. Nah, training operator ini yang dilakukan adalah pengenalan sistem hidrolik dan SOP. Kemudian ada simulasi pengangkatan TBS. Kemudian pelatihan perawatan rutin. Nah, untuk pelatihan perawatan rutin ini bukan hanya untuk operator ya, jadi mekanik teknisi di sana juga perlu di training. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. APD yang digunakan oleh operator saat mengoperasikan yaitu sepatu safety, helm safety, dan kemudian ada troubleshoot. Troubleshoot ini ada preventif, korektif, dan prediktif. Preventif ini adalah langkah pencegahan sebelum terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian korektif, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian prediktif ini adalah potensi apa yang akan terjadi saat pengoperasian unit valve ini. Nah, target dari training K3 ini yaitu zero incident, zero trouble, dan hero safety. Adapun kendala dan solusi yang terjadi di lapangan yaitu salah satunya kebocoran sambungan. Apabila terjadi kebocoran sambungan, apa sih solusi yang harus dilakukan? Yaitu pengencangan ulang. Jadi apabila ada kebocoran, kemungkinan fitting atau skru penghubung itu ada yang kendor. Jadi perlu dicek dan dikencangkan kembali. Kemudian ada tekanan rendah. Tekanan rendah ini yaitu tekanan hidrolik ini tidak mencapai standar yang berlaku. Biasanya ada kebocoran dari oli hidrolik. Dan apa yang harus dilakukan yaitu pengecekan selang dan seal dari silinder hidrolik. Yang ketiga ada PTO tidak berfungsi. Nah, PTO ini adalah serangkaian elektronik. Jadi kalau PTO tidak berfungsi, otomatis sistem hidrolik tidak bisa berjalan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang dilakukan yaitu pengecekan kelistrikan dari sumber baterai, apakah normal ataupun dari soket-soket atau kabel ada yang terputus. Nah, ini adalah video uji fungsi dari sistem hidrolik truk valve. Di play dulu ya.
Nah, untuk uji fungsi ini dia tidak sampai mentok ke atas. Nah, kemudian ini adalah trial pengoperasian. Kita play dulu. Ini adalah proses pengangkutan TPS ke dalam bucket. Yang terakhir ini ada training operator. Nah, training operator ini didampingi oleh saya untuk arahan ataupun tata cara saat pengoperasian unit valve. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.